yang primitif, yang dalam bagaimana kepercayaannya terhadap Tuhan masih sangat sederhana sesuai dengan perkembangan alam berpikir mereka. Di antara kepercayaan orang-orang primitif adalah animisme, dinamisme. Animis dan dinamis merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat primitif yang masih sangat sederhana dalam berpikirnya tentang Tuhan, di mana dinamisme menganggap benda-benda alam ini mempunyai kesaktian atau mempunyai kekuatan yang bertuah, yang bila mana benda-benda ini oleh mereka di suatu saat dapat digunakan untuk menangkal hal-hal jahat atau digunakan untuk mencari penyelesaian dari berbagai macam persoalan. Dan benda-benda bertuah ini masih hidup sampai pada hari ini dan dipelihara oleh orang-orang tertentu seperti keris, tombak, cincin, dan seterusnya. Orang-orang primitif ini mempunyai orang-orang tertentu yang bisa memahami persoalan tersebut, di mana orang itu oleh kita sering dikenal dengan orang pinter atau dukun. Mereka bisa melakukan komunikasi dengan cara-cara melakukan upacara atau sesaji dan lain sebagainya. Kemudian kepercayaan berkembang menjadi animis. Ini lebih maju karena benda-benda alam selain ada kekuatan yang magis, kekuatan yang hebat, mereka menganggap benda-benda alam ini punya roh. Ya, punya roh, di mana roh itu merupakan bagian yang amat lembut, yang halus, yang tidak dapat dilihat oleh mata, dan roh itu mempunyai kehendak, dan roh merupakan bagian dari materi tapi halus. Dia makan, dia senang, dia susah, dia marah. Karena itu roh harus dijaga agar melakukan sesuatu yang merugikan kepada kehidupan manusia. Dibuatlah namanya sesaji, kurban-kurban, upacara, pesta-pesta tertentu, yang itu semuanya hampir sama dengan cara yang dilakukan oleh dinamisme yang ada di tengah masyarakat kita. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa kehidupan masyarakat kita masih diwarnai dengan warna-warna itu. Ya, warna-warna itu. Dan kemarin saya jelaskan bahwa masyarakat yang beragama Hindu-Buddha masih mempunyai paham yang seperti itu. Dan di Indonesia keturunan Tionghoa hampir sama dengan orang-orang Jawa, khususnya dalam hal-hal yang bersifat animis dan dinamis. Bahkan mereka lebih daripada kita. Yang ketiga ada politeisme. Keempat ada hinoteisme, kemudian ada monoteisme. Perkembangan yang berupa politeisme
meyakini adanya Tuhan yang banyak atau dewa yang banyak. Nah, dewa itu dianggap mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada ruh yang dipercayai oleh orang-orang animisme. Dewa merupakan kekuatan yang disembah oleh masyarakat banyak, sedangkan ruh merupakan persembahan oleh kelompok atau keluarga-keluarga kecil. Sehingga kamu melihat orang-orang yang beragama Hindu atau Buddha, di rumahnya ada tempat-tempat persembahan khusus oleh keluarga terhadap sesuatu yang dianggap oleh mereka mempunyai kekuatan, kekuasaan terhadap kehidupan manusia. Dewa-dewa yang dipercayai mempunyai tugas yang berbeda-beda antara satu dewa dengan dewa lain. Sehingga antara satu dewa dengan dewa lain tersebut, kalau mereka berdoa untuk satu kepentingan, kadang melibatkan dewa lain yang akan mengganggu kepentingan tersebut. Ada dewa kemarau, ada dewa hujan. Kalau dia minta hujan, dia pun juga melakukan persembahan kepada dewa kemarau agar tidak mengganggu turunnya hujan. Mereka masih percaya kepada doa, ya, percaya adanya doa. Kemudian henoteisme merupakan perkembangan dari perkembangan dari kepercayaan masyarakat politeisme. Paham henoteisme yang merupakan perkembangan dari politeisme yang meyakini adanya banyak dewa yang bertugas macam-macam, kemudian bergeser kepada adanya dewa yang lebih utama dari sekian banyak dewa, atau dewa yang menguasai dewa-dewa tersebut. Akhirnya berubah menjadi percaya kepada satu dewa. Berubah menjadi satu dewa. Namun perubahan kepada satu dewa ini tidak menghilangkan adanya kepercayaan terhadap banyaknya dewa yang beraneka macam tersebut. Nah, perkembangan terhadap adanya kepercayaan satu dewa ini ada pada satu bangsa-bangsa tertentu. Umpama bangsa Jepang percaya terhadap dewa matahari, tetapi meskipun dia percaya kepada adanya satu Tuhan, yaitu dewa matahari, dia masih mempercayai adanya dewa-dewanya orang lain. Itulah paham henoteisme. Monoteisme perkembangan dari paham henoteisme. Tuhan orang-orang yang berbeda-beda agama, kepercayaan berubah menjadi satu Tuhan bagi seluruh umat manusia, bahwa Tuhan ini pencipta alam, ya, pemelihara alam. Dalam masyarakat monoteisme yang tadi saya katakan,
adanya wujud Tuhan yang satu sebagai pencipta alam, tapi di kalangan primitif bahwa monoteisme yang mereka yakini, mereka masih ada perasaan Tuhan yang ada di kelompok lain. Nah, kalau kita berbicara tentang monoteisme, Tuhan yang satu yang sekarang ada, itu monoteisme yang telah diwarnai oleh agama-agama yang datang dari langit, yang dalam bagaimana adanya agama-agama yang datang dari langit tersebut terjadi pemahaman yang juga berbeda tentang masalah monoteisme. Tuhan yang satu, contoh, Tuhan dalam Islam satu itu tidak berbilang. Tapi dalam agama Kristen, Nasrani, satu itu berbilang. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruh Kudus. Meskipun tiga, tapi hakikatnya satu. Di situ terjadi perbedaan keyakinan dari satu agama dengan lainnya dalam menggambarkan tentang Tuhannya. Berikut saya jelaskan pula tentang keberadaan Tuhan. Ketika berbicara tentang keberadaan Tuhan, ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda dari satu kelompok dengan kelompok lain. Pertama, keberadaan Tuhan itu ada tiga. Deisme, panteisme, teisme. Deisme adalah paham monoteis yang mempercayai bahwa Tuhan adalah transenden, berada di luar alam. Gambarannya, setelah Tuhan menciptakan alam dengan segala aturan yang sempurna, kemudian Tuhan meninggalkan alam ini. Tuhan tidak berada di alam, karena semua yang ada di alam telah berjalan aturan hukum yang dikenal sunnatullah. Semuanya sudah berjalan, maka ditinggalkan. Tuhan diibaratkan seperti tukang jam. Ya, seperti tukang jam. Kalau sudah membuat jam itu menjadi bagus, satu servisnya sudah rampung, sudah muter sebagaimana yang seharusnya, jam itu tidak akan ditunggui, ditinggal. Maka kelompok deisme tidak percaya kepada doa dan tidak percaya adanya mukjizat. Kenapa mereka tidak percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah tidak ada, sudah tidak berada di alam. Nah, yang berikut panteisme, serba Tuhan. Beranggapan bahwa alam kosmos ini atau benda-benda alam ini adalah bagian daripada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita ini bagian dari Allah menurut keyakinan mereka. Tuhan menurut mereka imanen, artinya berada di alam. Karena alam ini bagian daripada Tuhan. Sehingga mereka masih percaya terhadap adanya Tuhan. Dan yang terakhir adalah teisme. Teisme ini mengatakan bahwa Tuhan transenden, berada di luar alam. Tetapi Tuhan masih juga dekat dengan alam, sebagaimana panteisme. Artinya kelompok panteisme ini
masih berhajat terhadap Tuhan, karena Tuhan dianggap sebagai zat yang menciptakan alam, yang karena dia menciptakan alam dan masih dekat dengan alam, maka dia masih dibutuhkan keberadaannya, sehingga masih percaya terhadap Tuhan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemikiran manusia, tentang Tuhan di era perkembangan ilmu pengetahuan modern. Semakin majunya ilmu pengetahuan, sebagaimana yang saudara rasakan sampai pada hari ini, ilmu pengetahuan yang begitu maju dengan pesat berdampak positif di sisi lain, namun juga memunculkan adanya paham-paham yang mengarah kepada ketidakkepercayaannya terhadap Tuhan sebagai penguasa atau pencipta alam. Jadi setelah manusia itu hebat, menjadi sombong, menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan di dunia barat sana yang sudah tidak percaya kepada Tuhan, mereka membuat sebuah paham teologi dan menulis sebuah buku yang namanya God Theology, teologi kematian Tuhan. Jadi Tuhan dianggap sudah mati. Orang-orang modern sekarang, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh ilmu pengetahuan? Hampir masalah dapat diselesaikan dengan ilmu pengetahuannya manusia. Udara panas dengan ada AC, jarak yang jauh dulu naik unta, sekarang naik pesawat. Dari kota Madinah pada masa Rasulullah yang apabila ditempuh dengan naik unta, naik kuda itu sehari penuh. Sekarang 2 jam selesai. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia modern? Nah, di antara kepercayaan pemikiran manusia modern tentang Tuhan, antara lain yaitu paham naturalisme. Ya, paham naturalisme. Naturalisme mempunyai anggapan bahwa alam ini berdiri sendiri, sempurna, berjalan menurut naturnya, atau menurut hukum sebab akibat. Oleh karena itu, alam tidak bergantung kepada kekuatan gaib atau supernatural, yaitu Tuhan. Jadi alam ini tidak tergantung lagi kepada kekuatan supernatural, yaitu Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam berjalan menurut sifat atau natur atau hukum sebab akibat. Jadi apa yang terjadi di alam ini diberlakukan aturan hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Alam berevolusi, berjalan menurut aturan yang tetap menurut hukum alam. Dan hukum alam ini dianggap yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum alam. Yang mengatur kita itu adalah hukum alam. Adanya hutan, adanya hujan, bencana,
alam, corona, dan lain sebagainya, semuanya telah diatur oleh hukum alam. Terjadi disebabkan karena hukum. Kalau kita bisa memahami aturan hukum alam, alam ini akan dapat kita kuasai. Matahari, peredaran bulan, semuanya berjalan sesuai dengan aturan hukum alam. Sehingga apa saja bisa diketahui. Contoh bagi mereka paham ilmu falak, bisa tahu kapan akan gerhana bulan, gerhana matahari, meski itu baru akan terjadi 1 tahun kemudian. Itu aturan hukum yang naturalis, yang berjalan dengan hukum akibat sebab akibat. Sehingga hukum alam oleh paham natural dianggap yang paling tinggi di alam itu aturan hukum. Tidak ada Tuhan. Hukumlah yang mengatur kita. Anda mati karena hukum. Sakit karena sakit. Dan sakit menyebabkan adanya kematian. Ateisme, lanjutan dari paham naturalisme, adalah ateis sebagai naturalis berkeyakinan Tuhan itu. Kenapa? Karena alam berjalan tidak lagi butuh Tuhan. Jika Tuhan itu ada, mengapa tidak menampakkan buktinya? Kalau dia berkuasa menciptakan alam ini sempurna, harus banjir yang berakibat kerusakan, bayi yang lahir kemudian meninggal dunia, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan itu ada, mengapa ada di alam ini yang menimbulkan ketidaknyaman hidup manusia, kekacauan alam? Ini menunjukkan Tuhan itu tidak ada. Ya, Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan itu zat yang baik, dia tidak akan menciptakan banjir, kerusakan, dan seterusnya. Alamlah yang mengatur. Banjir disebabkan oleh alam yang mungkin dirusak oleh manusia. Keseimbangannya alam dirusak oleh manusia yang menyebabkan banjir. Itu hukum alam. Ya, tidak karena Tuhan. Tuhan kalau memang ada oleh mereka, kok tidak pernah menunjukkan keberadaannya. Kalau Tuhan itu berkuasa, mengapa tidak menciptakan alam ini sempurna? Tidak ada kerusakan yang menyebabkan banyaknya orang yang meninggal dunia. Mengapa ada bayi yang lahir kemudian mati? Untuk apa kalau mati kemudian lahir? Itu hal yang sia-sia. Berarti Tuhan tidak ada. Inilah paham ateisme. Ya, paham ateisme. Yang kedua, yang ketiga yaitu agnoteisme. Paham ini paham yang dikenal dengan paham yang ragu-ragu tentang adanya Tuhan. Atau dikenal dengan skeptisisme, ragu. Antara percaya dan tidak percaya. Atau dengan bahasa lain, manusia tidak punya kesanggupan untuk berpikir tentang keberadaan Tuhan. Tidak mampu secara pasti tentang secara positif tentang Tuhan. Mereka tidak punya kemampuan. Karena tidak mempunyai kemampuan untuk percaya kepada Tuhan, mereka masih menganggap
akan keberadaan Tuhan. Jadi ragu. Mereka percaya yang menciptakan alam ini adalah Tuhan. Tapi Tuhan kok tidak ada. Jadi antara